Sebelumnya polisi menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Polisi pun telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi terus menyelidiki pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar oleh orang tak dikenal pada Sabtu dini hari. Tim Inafis Polrestabes Makassar juga melakukan identifikasi pada titik lokasi mimbar yang dibakar. Menurut keterangan pengurus Masjid Raya, selain membakar mimbar, pelaku juga membakar beberapa Al-Quran, kain dan jubah imam masjid, serta beberapa sejadah yang berada di dekat mimbar. Dari hasil identifikasi, polisi mengumpulkan barang bukti seperti rekaman CCTV, barang yang terbakar hingga mengambil keterangan pengurus masjid. Diketahui sebelum pelaku membakar mimbar, pelaku sempat rekam menutup CCTV dengan sejadah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sumbu, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai mimbar masjid yang dibakar oleh orang tidak dikenal sudah ada bersama kami Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Widnu Urip Laksana. Selamat sore Pak Widnu. Selamat sore Mas Davi. Baik. Pak Widnu, bisa dijelaskan kembali bagaimana akhirnya pelaku bisa ditangkap, Pak? Ya, terima kasih. Setelah kejadian tadi malam atau dini hari, kami langsung membagi anggota untuk melakukan pengejaran kepada pelaku. Di samping itu juga kami menginformasikan kepada masyarakat apabila menemukan keberadaan pelaku untuk segera melaporkan kepada kami. Alhamdulillah, siang tadi pelaku berhasil kami amankan setelah sebelumnya masyarakat berpartisipasi untuk ikut mencari dan menemukan pelaku. Identitas pelaku atas nama KA, usia 22 tahun, pekerjaan tidak ada. Yang bersangkutan adalah warga yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Raya. Motif sementara yang kami dalami, pengakuan dari yang bersangkutan adalah merasa sakit hati terhadap pengurus masjid karena setiap pelaku ini datang ke masjid kemudian beristirahat bahkan sampai tertidur, ini selalu diusir oleh pengurus masjid. Nah, inilah yang membuat pelaku sakit hati dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja membakar mimbar khotbah di Masjid Raya Kota Makassar. Baik, Pak Widnu, artinya pelaku melakukan aksinya ini dalam keadaan sadar ya, Pak? Dalam keadaan sadar. Baik. Kemudian apa saja, Pak? Katanya selain mimbar juga ada barang-barang yang lain yang juga ikut dibakar oleh pelaku? Ya. Beberapa barang bukti yang kami amankan di TKP antara lain adalah satu lembar sajadah yang ini digunakan sebagai penutup di dalam mimbar khotbah ini. Kemudian ada beberapa kain-kain juga bekas terbakar, termasuk juga potongan-potongan dari mimbar khotbah ini. Kami menemukan juga ada bahan bakar yang diduga untuk sebagai alat untuk membakar mimbar ini, tetapi kami masih menguji ini bekerja sama dengan Laboratorium Forensik Polda Sulsel, sehingga nanti kita bisa menentukan dalam waktu dekat apa yang digunakan oleh pelaku untuk membakar mimbar khotbah ini. Dalam melancarkan aksinya pelaku hanya sendirian, Pak, atau ada yang membantu, Pak? Pelaku hanya seorang diri. Hanya seorang diri, Pak, ya. Kemudian perencanaannya berapa lama, Pak, pelaku dari mulai merencanakan aksinya hingga ia berani begitu nekat untuk melakukan aksinya? Ya, dari pemeriksaan awal, niat pelaku untuk melakukan perbuatan pada malam hari itu. Dari informasi yang juga kita dapatkan di seputaran rumah pelaku, bahwa sebelum pelaku melakukan aksinya di Masjid Raya,
yang bersangkutan juga sempat ribut dengan tetangga yang ada di rumahnya. Bahkan juga sempat ada informasi pelaku ingin melakukan pembakaran terhadap pos kamling yang ada di dekat dengan rumahnya. Tapi kami masih lakukan pendalaman ini. Sementara untuk yang di TKP Masjid Raya, ini murni dilakukan seorang diri oleh pelaku. Baik, tadi Anda katakan pelaku juga sempat cekcok dengan beberapa orang. Jika dilihat dari keterangan awal, ada karakter yang cenderung temperamental kepada pelaku, Pak. Apakah nanti ini juga akan didalami, Pak? Ya, tentu Mas Davi, kita akan dalami ini, baik itu terkait dengan medical record yang bersangkutan. Tentu kami akan berkoordinasi dengan unsur-unsur kesehatan, termasuk juga dengan dinas sosial, karena memang pelaku tidak mempunyai dan tidak memiliki pekerjaan. Baik, Pak, saya penasaran bagaimana sebenarnya interaksi keseharian pelaku dengan warga sekitar yang notabene memang pelaku juga warga sekitar yang tinggal dekat masjid, Pak. Seperti apa sih informasi yang didapatkan, Pak? Ya, informasi yang kami peroleh memang pelaku ini sedikit temperamental, jarang bersosialisasi dengan warganya, dan memang cenderung introvert ya, sehingga kegiatan sehari-hari pelaku ini lebih sering datang ke Masjid Raya ini, tetapi bukan dalam rangka beribadah ya, beristirahat, tidur, kemudian sampai sore yang bersangkutan pulang, malam datang lagi. Dan ini sudah pernah dilakukan teguran-teguran beberapa kali oleh pihak security masjid maupun pengurus masjid. Artinya yang bersangkutan ini memang kerap datang ke masjid, namun hanya tidur, tidak melakukan ibadah di masjid itu ya Pak ya, sehingga ditegur. Iya. Baik, baik. Ya. Baik, Pak Widnu, terakhir ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku, Pak? Ya. Untuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kami menjerat dengan pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH Pidana tentang sengaja membakar, yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Baik, baik. Terima kasih atas informasinya sudah berbagi bersama kami di iNews Sore. Kombes Pol Widnu Uri Pelaksana, Kapolrestabes Makassar. Selamat sore.